Pernah nggak sih kamu ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja, padahal gue nggak bodoh-bodoh amat? Nilai sekolah oke, otak encer, teman-teman juga sering minta bantuan waktu kuliah, tapi giliran masuk dunia nyata, ternyata yang kaya dan sukses bukan kamu. Malah si anak yang dulu jarang masuk kelas, kerjaannya nongkrong dan kayaknya nggak pernah serius. Dan yang bikin makin nyesek, kadang orang-orang yang biasa aja itu, sekarang udah punya bisnis, mobil, rumah, bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Sementara kamu, masih sibuk mikirin gaji UMR yang bahkan nggak cukup buat nabung. Tenang, kamu nggak sendirian. Saya juga pernah ngerasain hal yang sama. Saya sempat berpikir, apa yang salah sama sistem? Tapi makin lama saya sadar, masalahnya bukan cuma di sistem, tapi juga di diri sendiri. Jadi di video ini, kita bakal bahas tuntas. Kenapa banyak orang pinter tetap miskin? Bukan karena mereka nggak punya potensi, tapi karena ada kebiasaan, cara berpikir, dan keputusan-keputusan kecil yang ternyata menghancurkan masa depan mereka pelan-pelan. Dan ya, ini bukan cuma teori, ini realita, ini pengalaman pribadi, dan mungkin juga pengalaman kamu. 1. Terlalu fokus. Jadi pinter, lupa, jadi cerdas finansial. Dari kecil kita diajarin untuk jadi pinter. Nilai harus bagus. Hafal rumus, tahu teori, bisa jawab soal ujian. Tapi jarang banget ada yang ngajarin gimana caranya ngatur uang, bikin aset, atau membangun kekayaan. Dan akhirnya, kita tumbuh jadi orang yang pinter, tapi miskin. Kita ngerti teori ekonomi makro, tapi nggak punya dana darurat. Kita tahu cara bikin business plan, tapi nggak pernah buka usaha. Kita hafal prinsip supply and demand, tapi nggak bisa nawar harga di pasar. Saya pernah punya teman. Anak top di kampus, IPK nyaris sempurna. Tapi sekarang, dia kerja di tempat yang gajinya nggak jauh beda dari UMR. Sementara teman saya yang lain, dulu sering bolos dan nggak lulus kuliah, sekarang udah punya 2 cabang usaha kecil. Kenapa bisa gitu? Karena yang satu fokus di nilai, yang satu fokus di nilai uang. Yang satu ngejar sertifikat, yang satu ngejar pengalaman. Yang satu mikirin gelar, yang satu mikirin penghasilan. Kecerdasan itu penting, tapi kalau nggak diarahkan ke hal yang membangun nilai hidup kamu, ujung-ujungnya kamu cuma jadi robot pinter yang hidupnya tetap di tempat. 2. Terlalu banyak menunggu kesempatan, bukan menciptakannya. Orang pinter sering punya satu penyakit, overthinking. Semua dihitung, dianalisis, ditimbang dari segala sisi. Mau mulai usaha? Nanti dulu risikonya tinggi. Mau pindah kerja? Takut nggak cocok. Mau investasi? Nunggu momen yang tepat. Masalahnya, momen yang tepat itu nggak akan pernah datang kalau kamu nggak gerak. Saya pernah ada di posisi itu. Banyak ide, banyak rencana, tapi semuanya cuma di kepala. Saya pikir, nanti kalau udah siap. Tapi sayangnya, siap itu nggak pernah datang kalau kamu nggak mulai duluan. Dan di luar sana, orang-orang yang kurang pinter malah udah jalan duluan. Mereka jatuh, bangkit lagi, belajar sambil jalan. Dan itu yang bikin mereka maju. Kesempatan itu bukan sesuatu yang ditunggu, itu dibentuk, diciptakan. Dan seringkali, kamu baru tahu itu kesempatan emas setelah kamu nekat ambil langkah pertama. Jadi kalau kamu ngerasa pinter tapi hidupmu mandek, coba tanya ke diri sendiri. Apa selama ini gue terlalu banyak mikir dan terlalu sedikit bertindak? 3. Terlalu takut gagal sampai nggak pernah coba. Orang pinter itu sering jadi perfeksionis, semuanya harus sempurna, nggak boleh salah, nggak boleh gagal. Tapi ironisnya, ketakutan itu justru bikin mereka mandek di tempat. Karena dalam hidup, kamu nggak akan pernah tahu hasilnya. Kalau kamu nggak berani coba. Saya sendiri dulu takut banget gagal. Mau mulai jualan, takut nggak laku. Mau ikut project, takut nggak bisa. Mau kirim lamaran ke tempat besar, takut ditolak. Akhirnya, saya cuma duduk dan jadi penonton, sambil nonton orang lain yang lebih berani, walaupun mereka jauh dari kata sempurna. Dan gini lucunya, orang yang berani gagal itu justru sering lebih cepat sukses. Karena mereka belajar langsung dari kenyataan. Mereka tahu rasanya rugi. Mereka tahu gimana caranya bangkit. Mereka tumbuh. Sementara orang pinter, seringkali cuma tumbuh di atas kertas, bukan di dunia nyata. Gagal itu bukan akhir. Gagal itu proses. Tapi kalau kamu nggak pernah berani mulai, kamu nggak akan pernah sampai kemana-mana. 4. Terlalu sibuk mengejar validasi, bukan nilai nyata.
Ini bagian yang kadang pahit. Banyak orang pinter yang hidupnya dikendalikan oleh keinginan untuk diakui. Pengen dipuji, pengen dianggap keren, pengen dilihat sebagai si pintar. Akhirnya, semua keputusan diambil bukan karena efektif, tapi karena terlihat bagus di mata orang lain. Ambil jurusan karena gengsi, kerja di kantor besar walaupun stres, beli barang branded padahal keuangan mepet, semua demi pencitraan. Padahal kenyataannya, validasi dari orang lain gak akan pernah bikin kamu kaya. Yang bikin kamu maju itu nilai nyata. Penghasilan, aset, pengalaman, koneksi. Tapi karena terlalu sibuk menyenangkan dunia, kamu lupa membangun fondasi hidup kamu sendiri. Saya pernah di fase ini. Ngelamar kerja di perusahaan yang katanya impian semua orang. Pas keterima, bukannya bahagia, malah stres. Karena ternyata itu bukan jalan saya. Tapi saya tahan, karena takut dicap gagal. Dan itu bikin saya kehilangan waktu berharga. Waktu yang seharusnya bisa saya pakai untuk bangun sesuatu yang benar-benar saya yakini. Orang pinter seringkali terjebak di pencitraan. Dan itu mahal harganya. Kadang bikin kamu miskin pelan-pelan secara keuangan dan secara mental. 5. Terlalu banyak teori, kurang praktik. Ini penyakit klasik orang pinter. Kebanyakan baca, kebanyakan nonton seminar, kebanyakan ikut webinar, tapi nggak pernah benar-benar praktik. Kamu tahu semua strategi bisnis. Kamu paham semua jenis investasi. Kamu bahkan bisa ngasih nasihat ke orang lain. Tapi pas ditanya, kamu sendiri udah mulai jalanin belum? Jawabannya, belum. Lagi cari waktu yang pas. Saya pernah ngerasa udah hebat karena nonton banyak video motivasi dan baca buku finansial tiap minggu. Tapi giliran dompet tipis dan gak ada passive income, saya baru sadar. Ilmu doang gak cukup kalau gak ada tindakan. Ilmu itu ibarat alat. Tapi alat nggak akan berguna kalau kamu cuma pegang doang tanpa pakai. Praktik itu tempatnya semua teori diuji. Di sana kamu tahu apa yang cocok, apa yang enggak. Di sana kamu tumbuh. Dan ingat, praktik nggak harus nunggu semuanya sempurna. Kadang kamu harus mulai dengan yang kamu punya. Karena dari situ, kamu belajar dan berkembang. 6. Terjebak di zona nyaman dan merasa sudah cukup. Ini mungkin yang paling diam-diam bahaya. Orang pinter sering puas terlalu cepat. Gaji udah lumayan, kerjaan stabil, hidup nggak ada drama. Lalu mulai mikir, ngapain capek-capek cari lebih, gue udah cukup. Padahal cukup itu sering jadi jebakan. Karena dunia terus berubah, biaya hidup makin naik, dan kebutuhan makin kompleks. Kalau kamu cuma diam di tempat, tanpa sadar kamu pelan-pelan makin tertinggal. Saya pernah merasa nyaman banget di satu pekerjaan. Gaji aman, kerjaan nggak terlalu berat, tapi karena nyaman saya nggak belajar hal baru, nggak nambah skill, nggak buka peluang lain. Dan tahu nggak, beberapa tahun kemudian, posisi saya dihapus karena perusahaan restrukturisasi. Saya panik, karena saya terlalu lama diam, terlalu lama merasa cukup. Dan saat realitas datang, saya nggak siap. Zona nyaman itu enak, tapi sering meninabobokan. Dan kalau kamu nggak sadar-sadar, itu bisa jadi penyebab utama kenapa kamu mandek dan tetap miskin. 7. Mengabaikan kesehatan mental dan fisik. Orang pintar seringkali terlalu fokus pada otak tapi lupa merawat tubuh dan mental mereka. Padahal, kalau tubuh dan pikiran kita nggak sehat, secerdas apapun kita, hasilnya tetap nggak optimal. Coba deh ingat-ingat. Kalau kamu lagi stres berat, overworked, atau sakit, apakah kamu bisa berpikir jernih? Apakah kamu bisa bikin keputusan yang tepat? Tentunya enggak. Kesehatan itu bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Dan tanpa keduanya, kamu bakal kesulitan mencapai tujuan yang lebih besar. Saya pernah ngalamin sendiri. Waktu kerja keras, ngumpulin uang, dan berpikir kalau segala hal tentang kerja itu yang utama. Tapi saya abai sama kesehatan, dan akhirnya, fisik saya drop. Itu bikin produktivitas saya turun drastis, bahkan pikiran pun nggak jernih. Dan yang lebih buruk, orang yang stres atau kelelahan seringkali malah membuat keputusan impulsif yang merugikan. Akhirnya, bukannya naik, malah mundur. Ingat, tubuh dan pikiran kamu adalah aset terbesar. Kalau nggak dijaga, semuanya bisa jatuh. Kalau kamu nggak sehat, peluang untuk sukses akan lebih terbatas. 8. Tidak membangun jaringan yang kuat. Orang pinter seringkali berpikir, kalau gue pinter, gue bisa sukses sendiri. Ya, emang benar, kecerdasan itu penting. Tapi tanpa jaringan yang kuat, kamu akan kesulitan mencapai puncak. Kenapa?
Karena banyak kesempatan datang melalui orang lain. Banyak peluang bisnis, kerjaan, dan investasi justru terbuka karena koneksi yang kamu bangun, bukan cuma karena kemampuan kamu. Saya punya teman yang awalnya hanya bekerja di sebuah kantor kecil, tapi karena dia aktif membangun jaringan, sekarang dia punya bisnis sendiri yang berkembang pesat. Dia nggak cuma mengandalkan keahlian, tapi juga koneksi yang dia bangun dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Jaringan itu lebih dari sekadar bertukar kartu nama. Itu tentang membangun hubungan yang saling menguntungkan, memberi, dan menerima. Tanpa jaringan yang kuat, meskipun kamu pinter, kamu akan tetap terbatas dalam banyak hal. 9. Tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Pintar saja nggak cukup kalau tujuan hidupmu nggak jelas, apalagi tujuan keuangan. Orang pinter seringkali hanya berpikir untuk gimana cara dapetin uang lebih banyak, tanpa pernah merenung tentang apa tujuan uang itu buat mereka. Banyak yang berlari mengejar gaji besar atau investasi yang menguntungkan, tapi nggak punya rencana jangka panjang. Akhirnya, mereka cuma berputar-putar di tempat yang sama, tanpa mencapai apapun yang berarti. Mereka nggak tahu kenapa mereka bekerja, kenapa mereka menabung, dan kemana mereka mau pergi dengan uang itu. Saya punya seorang teman yang dulu bilang, "Gue kerja keras untuk jadi kaya." Tapi setelah dia capek bekerja selama bertahun-tahun, dia baru sadar kalau dia nggak tahu tujuannya apa. Dia cuma bekerja karena semua orang bilang kaya itu penting, bukan karena itu sesuai dengan nilai dan impian hidupnya. Memiliki tujuan keuangan yang jelas dan terukur itu krusial. Tanpa tujuan, uang cuma akan jadi alat, bukan tujuan utama. Buatlah tujuan keuangan yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan dalam hidup, baik itu membeli rumah, memulai bisnis, atau bahkan pensiun dini. Setelah itu, baru kamu bisa membuat rencana yang akan membawa kamu ke sana. 10. Tidak konsisten dan tidak sabar. Ini adalah penyebab utama kenapa orang yang pintar tetap miskin. Orang pintar seringkali ingin hasil cepat, ingin perubahan instan, dan mudah menyerah ketika tidak melihat hasil dalam waktu singkat. Padahal, konsistensi dan kesabaran adalah kunci untuk mencapai kesuksesan finansial. Kita semua tahu, untuk membangun sesuatu yang besar, butuh waktu. Investasi misalnya. Orang yang pintar sering terjebak dengan pemikiran, kalau gue beli saham ini sekarang, besok harus naik. Tapi kenyataannya, pasar saham atau investasi apapun membutuhkan waktu untuk berkembang. Sama halnya dengan usaha. Bisnis tidak bisa langsung berkembang dalam semalam. Saya pernah punya pengalaman sendiri. Beberapa tahun lalu, saya mulai investasi kecil-kecilan. Waktu itu, saya merasa frustasi karena hasilnya tidak cepat. Saya pikir saya melakukan kesalahan. Tapi, ketika saya belajar untuk tetap konsisten, menambah sedikit demi sedikit, dan menunggu waktu yang tepat, akhirnya saya lihat hasilnya. Keberhasilan datang seiring waktu dan usaha yang konsisten. Jangan tergoda untuk mencari jalan pintas. Jangan berhenti hanya karena hasilnya nggak langsung kelihatan. Hasil yang besar datang dari usaha yang konsisten dan sabar. Dan hanya orang yang bisa bertahan di perjalanan panjang yang akan sampai ke tujuan. Penutup. Jadi sekarang kamu tahu kenapa orang pintar bisa tetap miskin. Bukan karena mereka tidak cerdas, tapi karena beberapa kebiasaan buruk yang menghambat kemajuan mereka. Terkadang kecerdasan itu bukan segalanya. Yang lebih penting adalah keberanian untuk bertindak, konsistensi, dan memiliki tujuan yang jelas. Jika kamu merasa diri kamu juga punya potensi yang belum tergali, mulai sekarang, coba ubah cara pandang kamu. Bangun mental yang siap menghadapi kegagalan, mulai ciptakan peluang, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti belajar dan berkembang. Jangan sampai hanya karena terlalu fokus pada kepintaran kamu malah terlambat dalam meraih impian. Pintar itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu mengelola kepintaran itu untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Hidup ini nggak akan pernah nungguin kamu, jadi kenapa harus nunggu untuk berubah? Berani mulai, berani gagal, dan yang terpenting, berani sukses.